Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, orang tua hebat di RT 1 RW 10 yang saya hormati. Sebelum kita mulai, saya mau tanya cepat ya. Coba angkat tangan Bapak Ibu yang malam ini pernah 3 kali memanggil anak untuk mandi, tapi belum juga bergerak. Nah, kalau ada yang angkat tangan berarti kita semua di sini senasib. Tenang, makanya malam ini kita ketemu. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan, saya Novi Laila Hayati. Malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu bersama-sama membahas tentang membangun kedisiplinan anak sejak dini. Tujuannya sederhana, supaya kita punya cara mendidik anak yang lebih tenang tapi tetap efektif, tanpa harus bentak atau marah-marah setiap hari. Agar lebih jelas, nanti kita akan bahas kenapa disiplin itu penting dimulai sejak dini. Apa itu disiplin positif dan bagaimana langkah praktis yang bisa langsung kita coba di rumah mulai malam ini juga. Bapak Ibu, mari kita jujur sejenak. Kita semua tahu disiplin itu penting. Tapi di rumah seringkali yang terjadi anak susah disuruh mandi, susah makan, sampai akhirnya kita kehabisan sabar. Ujung-ujungnya keluar kata awas ya, bentakan, bahkan HP jadi alat penenang instan. Saya juga pernah di posisi itu, merasa bersalah, capek, dan bingung. Memangnya mendidik anak tanpa marah-marah itu bisa ya? Jawabannya bisa Bapak Ibu. Kuncinya ada pada disiplin positif. Disiplin positif mengutamakan hubungan hangat dan rasa hormat. Anak diajak memahami kenapa tidak boleh lewat penjelasan dan konsekuensi logis. Bukan karena takut dimarahi atau takut dipukul. Tujuannya supaya anak tumbuh dengan empati dan tanggung jawab, bukan rasa takut. Yang bertanggung jawab utama tentu kita, para orang tua di RT 1 RW 10. Tapi ingat, guru, tetangga, dan lingkungan juga ikut berperan. Mendidik anak itu kerjasama ya Bu, bukan tugas ibu saja. Dan waktu terbaik untuk memulai adalah sejak usia TK sampai SD awal. Karena di usia ini anak paling mudah menyerap kebiasaan. Kabar baiknya kita bisa mulai malam ini juga. Gak perlu menunggu waktu yang pas, cukup dimulai dari rumah masing-masing. Dari hal kecil di ruang makan saat makan malam, di kamar tidur saat mau tidur, dan di ruang bermain saat anak bermain. Lalu bagaimana cara praktisnya di rumah? Saya rangkum jadi 3 langkah yang bisa langsung kita coba malam ini juga. Pertama, buat aturan yang jelas dan konsisten. Anak usia TK sampai SD awal butuh batasan yang jelas. Misalnya jam 8 malam waktunya tidur. Yang penting aturan ini dijalankan konsisten oleh semua anggota keluarga, agar anak tidak bingung. Kedua, beri contoh pujian. Beri contoh dan pujian maksud saya. Anak adalah peniru ulung. Kalau kita ingin anak disiplin waktu, kita juga harus disiplin. Dan jangan lupa beri pujian anak saat anak melakukan hal-hal yang baik. Sekecil apapun, karena pujian itu lebih kuat dari 10 kali bentakan. Ketiga, ganti hukuman fisik dengan konsekuensi logis. Misalnya, anak dengan sengaja menumpahkan air. Jangan langsung marah ya Bu, tetap tenang. Dan coba ajak dia membersihkannya bersama. Dari situ anak bisa belajar bertanggung jawab atas perbuatannya. Bapak Ibu, saya tahu waktu kita terbatas, tapi mendidik karakter anak tidak butuh waktu berjam-jam. Cukup 10-15 menit setiap hari untuk ngobrol, memberi contoh, dan menegakkan aturan kecil di rumah. Ingat, disiplin yang kita ajarkan hari ini bukan bentuk kekerasan. Itu adalah wujud kasih sayang agar anak siap menghadapi dunianya nanti. Mari kita mulai dari rumah kita masing-masing di RT 1 RW 10. Satu keluarga berubah, satu lingkungan juga ikut berubah. Mari kita coba terapkan disiplin positif mulai malam ini juga. Saya akan menutup pidato malam hari ini dengan sebuah pantun. Malam-malam ada pertemuan, berbicara tentang kedisiplinan. Mari didik anak penuh kesabaran,
biar RT 1 RW 10 jadi generasi jempolan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.